Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari segala keburukan yang menimpa kita. Amin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan ini. Kemudian kita juga bisa menjalankan pesantren kilat, yang dimana kalian hari ini sedang menjalankan pesantren kilat dari sekolah. Dan dengan rahmatnya kita juga bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya yaitu dengan diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua ya? Lancar puasanya kan? Nah, insya Allah lancar ya, karena kalian sudah besar, sudah dewasa. Kalian pasti puasanya juga full dari imsak sampai maghrib. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu Bayaku akan sedikit menjelaskan tentang akhlak mulia generasi milenial. Nah, di sini juga Ibu tidak menguasai semua materi, tapi hanya Ibu tahu, dan segala kekurangan hanya milik Ibu, dan kelebihan hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ibu akan mengawali materi kali ini dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan sholat dengan akhlak baiknya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4165. Masya Allah anak-anak, bahwa kita ketika puasa dan sholat kita jalankan dengan sempurna, puasa 30 hari full, sholat 5 waktu, kemudian sholat duha, sholat sunnah, sholat tarawih, sholat malam. Tapi ketika kita tidak diimbangi dengan akhlak baik, maka kita tidak akan mendapatkan kedudukan yang sesungguhnya dari ahli puasa dan sholat. Karena puasa dan sholat hanya untuk diri kita sendiri, sementara untuk akhlak baik yaitu dampaknya kepada orang lain. Nah, apa itu akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlakul. Al-khuluq mempunyai arti watak, tabiat, budi pekerti. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Nah, akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhlak juga memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah sesama manusia dan alam semesta. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ini tingkah laku itu sudah melekat dalam diri manusia. Jadi dia tidak perlu memikirkan, oh ini harus berbuat seperti ini ketika ketemu orang tua. Tidak. Jadi memang sudah ada dalam dirinya dan dia sudah memiliki akhlak yang baik, maka dia akan melakukan itu dengan tanpa sadar, karena memang dia sudah tahu perbuatan baiknya. Kemudian akhlak ini juga yang mengatur pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kalian melihat teman kalian bergaul dengan kalian dengan kata yang baik, dengan kata yang sopan, dengan guru patuh, maka teman kalian itu sudah memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi dia hubungan dengan Allahnya juga insya Allah baik, manusianya juga baik, apalagi alam semestanya. Ketika dia melihat pohon yang sudah mengering, maka dia akan segera menyiramnya. Ketika dia melihat kucing yang sedang kehausan, kelaparan, maka dia memberikan makan. Itu juga sebagai akhlak yang mulia, ya anak-anak. Nah, itu sebabnya kenapa ketika banyak bencana alam di suatu daerah, maka
coba kita lihat dan perhatikan bahwa akhlak di penduduk di daerah tersebut seperti apa. Apakah banyak perzinahan, apakah banyak zolim, apakah banyak perjudian, apakah banyak yang minum khamar, apakah anak-anaknya banyak yang melakukan pergaulan bebas. Nah, alam pun marah ya anak-anak. Makanya banyak bencana alam yang kita temukan hari ini karena memang banyak generasi-generasi milenial yang akhlaknya sudah mulai menurun, yang akhlaknya terhadap lingkungan dan orang tuanya sudah tidak baik lagi. Nah, semoga kalian bukan seperti itu ya. Nah, inilah akhlak murid terhadap guru. Di sini ada gambar zaman old dan zaman now. Zaman old ada zaman dulu, zaman now ada zaman sekarang. Nah, zaman dulu itu siswa itu sangat tunduk, patuh terhadap guru, hormat. Meskipun gurunya itu seperti apapun sikapnya pasti dia tetap hormat. Nah, sementara zaman sekarang anak muridnya terlalu berani terhadap gurunya. Meskipun gurunya benar maupun salah, apalagi salah ya, murid sekarang terlalu berani. Nah, akhlak yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian terhadap guru adalah berbuat baik. Kemudian mengikuti dan mematuhi guru. Menurut Ibnu Jamaah, rasa rendah di hadapan guru merupakan pangkal keberhasilan dan kemuliaan. Nah, makanya kalian sering-sering melihat seorang yang berhasil di dalam kehidupan kalian, bagaimana dia dengan gurunya, bagaimana dia dengan orang tuanya. Pasti dia memiliki akhlak yang baik. Kemudian murid harus menghormati gurunya sepanjang hidupnya. Meskipun guru itu sudah tidak mengajar dia lagi, tetap harus menghormatinya. Nah, murid harus menunjukkan rasa terima kasih terhadap apa yang diajarkan ilmunya oleh guru. Nah, meskipun gurunya hanya memberikan ilmu yang sedikit atau kalian mendapatkan ilmu yang sedikit, kalian harus berterima kasih. Karena dengan ilmu itu kalian bisa sukses, bisa menggapai cita-cita kalian. Nah, kemudian berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Tidak ada yang kasar ya, dengan guru itu harus ada perbedaan kalian berbicara jangan seperti dengan teman-teman kalian. Harus dengan lemah lembut dan santun. Meskipun guru kalian sedang dalam keadaan marah, kalian tetap harus santun dan lemah lembut. Oke. Nah, kemudian inilah yang paling penting, akhlak anak terhadap kedua orang tua. Bahwa cinta kedua orang tua itu sepanjang hayat dan bahkan ridhonya orang tua merupakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kalau kalian ingin mengikuti ujian, mengikuti tes atau ingin memiliki mau ikut perlombaan, coba kalian minta doa restu kedua orang tua. Nah, insya Allah kalian akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mentaati mereka selama tidak melanggar perintah Allah. Selama orang tua kalian tidak menyuruh kalian untuk menduakan Allah, maka kalian harus tetap mentaatinya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berbicara dengan lemah lembut, mengutamakan hak kedua orang tua dari kepentingan diri sendiri atau orang lain. Nah, ini mengutamakan hak kedua orang tua. Ibu kasih contoh misalnya nih, kalian ketika orang tua kalian meminta kalian untuk menemani kalian, anakku, tolong temani ibu di rumah ya nak, ibu mau membersihkan rumah. Tapi di satu sisi kalian juga teman kalian mengajak kalian untuk bermain. Nah, kalian lebih memilih siapa nih? Memilih orang tua atau teman? Nah, hak orang tua adalah kalian lebih mengutamakan mereka, membantu mereka di rumah, kemudian menjaganya. Baru kalau ketika kalian minta, bu boleh nggak aku main sebentar aja sama teman aku. Nah, kalau orang tua kalian boleh dan mengizinkan, silakan. Tapi kalau tidak, tolong tetap di rumah ya anak-anak, karena orang tua kalian lebih berhak daripada orang lain atau teman kalian. Nah, kemudian akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Contoh akhlak yang terpuji yaitu jujur, sopan, santun, tawakal, adil, dan sabar. Jujur. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru yang setiap hari mengajari kalian untuk jujur dalam menjawab soal, dalam belajar, dalam berkata-kata, dalam ucapan, kemudian harus sopan dan santun. Nah, sopan dan santun ini sebagai wujud dari bentuk akhlak kalian, dari hati kalian, bagaimana hati kalian ini
menghormati orang tua maupun guru, jadi akan muncullah kata-kata yang sopan dan santun. Tawakal, kemudian adil dan sabar. Sabar ini untuk diri kalian sendiri, untuk kedua orang tua kalian, untuk bapak ibu guru kalian. Kalau ada bapak ibu guru kalian yang memberikan tugas, kemudian memberikan waktu yang singkat, sabar kerjakan, ya. Ini juga untuk demi kalian sendiri. Atau ada teman kalian yang berkata kasar atau yang menjolimi kalian, sabar, kalian doakan semoga teman kalian itu mendapatkan hidayah, mendapatkan akhlak yang terpuji. Karena akhlak yang terpuji adalah pemberian hadiah terindah dari Allah untuk kita. Amin. Semoga kita mendapatkannya ya. Nah, kemudian ada akhlakul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Sombong, pembohong, iri, dengki, takabur, gibah, dan zolim. Nah, sombong ini kalau kalian mendapatkan juara, mendapatkan yang terbagus, sombong. Nah, itu tidak ya. Pembohong, yaitu dia mendapatkan nilai yang tidak jujur dengan mencuri dan lain sebagainya. Iri, nah iri dia kalau ngeliat temannya itu sukses. Nah, dengki apalagi maunya temannya yang suksesnya itu hilang atau pergi. Kemudian takabur, kalau gue ini nih pinter karena gue tuh les 3 tempat, terus gue tuh belajar karena siang pagi malam, itu takabur ya. Atau kalian pasti gue bisa nih karena gue sudah les 3 tempat. Nah, itu takabur. Gibah ini, nah kalian bisa biasanya ngomongin guru nih, si bapak ini kan begini begitu, ibu ini kan gini, nah itu gibah ya. Kemudian zolim. Nah, zolim ini adalah ketika kalian menjolimi teman kalian, ya. Nah, di sini ada ibu akan membacakan ya, ada 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, ibu akan bacakan dari ayat pertama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, di sini ada tafsirannya bahwa salah satu ciri seorang mukmin adalah meninggalkan perkataan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Bukan hanya perkataan yang sia-sia, perkataan yang bisa menggugurkan kebenaran pun dia tinggalkan. Hal ini merupakan wujud dari hasil sholat mereka yang hanya tertuju kepada Allah, bukan kepada perbuatan yang sia-sia. Mereka pun selalu berakhlak mulia, dengan akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh para nabi. Masya Allah, semoga kalian semua bisa mendapatkan akhlak yang mulia ya. Di bulan Ramadan ini kita berdoa semoga dijauhkan dari akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Amin, amin, amin ya Allah. Nah, oke, kita berdoa semoga dianugerahi akhlak yang mulia. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. Tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah, semoga di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan akhlak yang mulia, dan kalian anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu rindukan menjadi generasi milenial yang berakhlak mulia. Amin, amin ya Rabbal alamin. Akhir kata ibu ucapkan mohon maaf jika ada yang salah, sesungguhnya itu kekurangan ibu. Kemudian jika ada yang benar, sesungguhnya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.